sore hari ini. Oke, eee, ya, setelah hadir bersama kita Bapak Odi Wijaya selaku, MBKM, Studi Independen. Sudah bergabung Ibu Ade Irma, Kepala BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa, dan juga Bapak Ibu dari unsur timnya. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kehadirannya untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Agenda kita sosialisasi untuk program MBKM dibuka, yaitu program pertukaran mahasiswa dan juga MBKM Studi Independen. Yang pertama akan ada dari Pak Odi Nuryawan secara umum mengenai MBKM. Kemudian yang kedua penjelasan mengenai program studi independen dari Pak Yudhistira Ariwijaya. Ketiga nanti akan ada penjelasan mengenai program pertukaran mahasiswa oleh Ibu Ade Irma Purnamasari. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjutnya, yaitu penjelasan MBKM secara umum oleh Pak Odi Nuryawan. Waktu dan tempat disilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar nggak Pak Yudhistira Wijaya? Pak Yudhis, suara saya terdengar dengan baik? Terdengar sangat jelas, Bapak. Oke, baik. Ibu Ade sudah standby belum? Mohon di follow up. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ba'du. Di sela-sela kegiatan rekan-rekan semua dan Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Giftara Dwi Lestari selaku program studi. Lalu kemudian di sini ada Bu Ade Irma, PIC dari program pertukaran pelajar. Lalu kemudian ada Pak Yudhistira Ariwijaya, selamat sore Pak. Ini PIC dari Selamat studi sore. proyek independen. Nah, betul Pak Yudhistira. Nah, oke, baik. Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. betul. Udah salam ya, sorry. Oke, baik. MBKM. Nah, kita sekilas tentang MBKM. Sudah saya ceritakan dulu waktu KRS. Hanya di yang saya isi aja baru satu. Oke, saya jelaskan teman-teman semua. MBKM adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih MBKM itu yang digadang-gadang, kegiatannya apa saja? Baik, saya sejarahnya adalah MBKM ini sudah di launching pada tahun 2020, 2001, 2022, artinya sudah berjalan 3 tahun terakhir mau ke 4. Nah, MBKM ini memiliki 8 kegiatan BKP. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, magang praktek, asisten mengajar, kemudian penelitian riset, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi independen proyek, membangun desa. Nah, 8 BKP ini akan masuk dalam kurikulum kita, yaitu untuk program S1, TI, RPL, dan SI itu akan masuk di semester 5, 6, 7 tadinya. Nah, sekarang pada tahun 2022-2023 semester 4 itu sudah diperbolehkan MBKM, kurikulum MBKM atau mengambil 8 BKP. Akan tetapi ada prasyarat atau yang harus teman-teman patuhi. Nah, di sini yang saya buka adalah yang harus ikuti teman-teman adalah
kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian atau perusahaan-perusahaan yang di bawah pemerintah atau BUMN. Nah, 8 BKP itu apa aja, Pak? Pertama adalah pertukaran pelajar. Jadi konsepnya adalah mahasiswa IKMI akan belajar di luar program studi. Yang pertama, teman-teman misalkan program studi TI bisa belajar sesama institusi. Contohnya, program studi TI akan belajar atau mengambil mata kuliah yang ada di program studi RPL ataupun SI. Dan sebaliknya, prodi RPL bisa mengambil program studi TI atau SI. Dan sebaliknya kalau SI juga seperti itu. Yang kedua adalah pertukaran pelajar itu mahasiswa antar kampus. Yang dimaksud antar kampus adalah mahasiswa program studi S1 atau vokasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud mengambil mata kuliah di luar kampus yang dituju. Misalkan prodi KA akan mengambil mata kuliah akuntansi keuangan di UGM. Misalkan. Boleh nggak? Boleh diambil di sana selama 1 semester. Nah, untuk D3 ini 1 semester, untuk S1 itu minimal 2 semester atau 40 SKS. Nah, itu konsep untuk pertukaran pelajar, saya sekilas saja. Lalu kemudian magang praktik. Magang praktik secara mandiri akan diseleksi dulu minimal 4 semester. Nah, nanti kita akan tentukan industri mana saja yang sudah bekerja sama dengan kita atau instansi pemerintah apa yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, kita akan kirim mahasiswa kita ke perusahaan-perusahaan tersebut atau instansi pemerintah yang sudah bekerja sama. Kemudian program magang industri ini berbeda dengan program yang seperti biasa atau PKL. Karena harus mengacu pada IKU yang kita tetapkan atau IKT yang kita tetapkan. Jadi magang industri nanti bukan buat kopi atau bukan beli rokok atau buat jilid, bukan. Magang praktek industri adalah magang praktek seperti orang bekerja pada umumnya. Itu yang diharapkan dari kegiatan MBKM ini. Maka harus terorganisir, harus terseleksi terlebih dahulu. Yang ketiga, asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini teman-teman jika ada background untuk melakukan pengajaran di di sekolah SD, SMP, SMA atau SMK atau sederajat boleh selama 1 semester mengambil mata pelajaran apa nanti sesuai dengan diskusi dari guru dan kita yang selaku pengirim. Yang keempat adalah penelitian atau riset. Penelitian riset itu adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen, lalu kemudian berkolaborasi dengan mahasiswa. Bisa ide mahasiswa, misalkan ada proyek, tiap tahun pemerintah itu akan mengeluarkan proyek PDP contohnya. Boleh, misalkan mahasiswa punya ide, dosen-dosen yang membantu membackup-nya. Nah, di penelitian riset juga untuk penelitian mahasiswa ada yang dibiayai oleh pemerintah. Nanti tinggal tunggu pengumuman akan dibiayainya kapan. Nah, sekarang yang dibuka adalah pertukaran pelajar sama studi independen. Lalu selanjutnya ada proyek kemanusiaan. Apa sih proyek kemanusiaan? Proyek kemanusiaan itu jika terjadi bencana, misalkan contoh kemarin COVID-19, maka sesuai dengan instruksi kementerian dan Menteri Sosial bahwa mahasiswa dituntut untuk berperan aktif membantu mensosialisasikan tentang COVID. Nah, maka banyaklah berbondong-bondong kampus-kampus yang memiliki fasilitas untuk membantu masyarakat, maka diperbantukan untuk membantu. Nah, yang terbaru selain COVID apa? Gempa Cianjur. Boleh nggak proyek kemanusiaan gempa Cianjur? Boleh. Silakan
melakukan koordinasi dengan BPBD, teman-teman di bagian apa untuk membantu proyek kemanusiaan. Tetapi di sana membuat bukan hanya untuk membantu gotong royong, membuat ide untuk misalkan trauma untuk ngilangin trauma dan sebagainya, terus membantu untuk apa namanya mengedukasi bahwa gempa ini tidak seseram apa. Nah itu banyak kegiatan-kegiatan di proyek kemanusiaan yang turut diperbantukan adalah mahasiswa terkait dengan keilmuannya. Misalkan teman-teman di bidang informatika ya maka bagaimana sistem informasi kebencanaan ini untuk menghindari hoax. Nah sekarang ini kan banyak hoax yang kemarin gempa Garut ternyata videonya itu adalah tidak benar. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah lalu kemudian kegiatan wirausaha. Kegiatan kewirausahaan ini mahasiswa akan dituntut untuk bikin sebuah usaha baru atau usaha yang lama untuk dijadikan sebuah MBKM atau proyek atau startup dari kegiatan kewirausahaan tersebut. Misalkan teman-teman ada yang punya ide apa ya namanya jamblang online. Nah, itu mungkin terobosan baru ya boleh-boleh aja atau kerupuk sambal online. Nah, ini kan Cirebon ada kerupuk sambal. Nah, itu bisa di online kan atau diusahakan. Nah, banyak usaha itu yang bermuncul itu dari wilayahnya sendiri, bukan dadak. Teman-teman jangan berpikir, oh usaha itu sulit ya, jangan. Bilang aja pikirkan aja usaha-usaha yang ada di teman-teman. Di online kan, sekarang mulai di online kan. Cara sederhananya jadi reseller. Nah, produknya kan orang lain yang buat, kita bantu jualin. Itu untuk belajar. Nah, kedepannya mungkin bisa sampai bisa usaha sendiri. Nah, itu kegiatan wirausaha. Lalu kemudian studi independen, nah ini akan dijelaskan oleh Pak Yudhistira Ariwijaya, Mkom, yang terkait dengan studi independen proyek. Nah, nanti Pak Yudhis akan menjelaskan secara rinci nih. Kebetulan beliau adalah PIC-nya. Nah, kalau saya PIC-nya adalah membangun desa. Nah, next terakhir adalah membangun desa. Proyek membangun desa itu seperti KKN, kuliah kerja nyata. Mahasiswa akan terjun ke lapangan sesuai dengan desa binaan dari institusi atau lembaga. Jadi kita punya desa binaan, nanti kita bina dan programnya sudah jelas. Tetapi di sini hati-hati kalau mengambil desa binaan itu salah satunya atau jelek-jeleknya adalah banyak budget yang keluar karena program yang diminta desa kadang-kadang lebih ke arah fiskal atau fisik. Fisik itu membangun jalan, terus kemudian membangun jaringan internet dan itu biayanya kadang apa namanya tidak tercover di desa. Dulu waktu saya membangun desa atau KKN waktu kuliah, sebelum kuliah itu ada namanya proposal saya itu, proposal ke perusahaan untuk bisa mendanai dan akhirnya dapat dana dari swasta terkait dengan membangun desa. Sehingga di desa saya nggak keluar banyak uang, hanya untuk biaya hidup aja. Nah itu teman-teman nanti silakan pilih minat teman-teman. Nah apa perbedaannya BKM yang diselenggarakan secara mandiri atau yang diselenggarakan pemerintah? Ya jelas beda. Yang pertama kalau mandiri itu dikeluarkan oleh biayanya dengan sendirinya atau biaya mandiri. Nah kalau dari pemerintah misalkan pertukaran pelajar itu akan dikasih uang saku, uang transport untuk menuju kampusnya sampai dengan balik lagi. Nah balik lagi dapat konversi nanti. Itu teman-teman. Untuk lebih detailnya untuk hari ini akan hadir Pak Yudhistira Wijaya terkait dengan SID atau studi independen proyek yang akan lebih detailnya. Itu saja nanti disambung dengan Ibu Ade Irma Purnamasari. Itu saja sekilas dengan MBKM dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBKM
terutamanya SIB dan pertukaran pelajar, saya hadirkan PIC-nya. Nah, jadi teman-teman silakan tanya sampai puas. Nah, kalau misalkan tidak bertanya berarti dianggap paham. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kekurangan. Saya iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ginta. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Odi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan program studi independen oleh Pak Yudhistira Ariwijaya. Oke, sebelum menyapa dulu Ibu Ade Irma. Selamat sore. Ibu Ade Irma. Halo, selamat Iya, sore. Ibu Mana Ade. suara saya terdengar? Terdengar Terdengar Bu. Bu, tapi Ini Suara, akan ada suara saya penjelasan. sedang Oh iya. Baik Ibu, untuk sekarang Halo. Halo penjelasan Ibu Ade, suaranya terdengar Ibu Nah, Ade. yang Mohon dahulu ya untuk Bu. hari ini, yang pertama Pak Yudis dulu ya Bu. Mohon bersabar ya Bu. Semoga Setelah Pak Yudis nanti penjelasan mengenai pertukaran mahasiswa oleh Ibu. Tanpa berlama-lama, silahkan Pak Yudis, waktu dan tempat disilakan. baik untuk Ibu Givera selaku Ketua Program Studi TI. Tapi mau bertanya dulu nih pada Ibu Givera, ini saya memaparkinya atau SIB-nya aja nih? Sebab kan di sini yang ini ada dua kegiatan MSIB dengan SIB. Kan yang SIB-nya saja atau yang magangnya juga, Bu Giftera? Halo? Ya Pak. Ini izin bertanya, ini saya memaparkan untuk yang MSIB ya. Untuk studi independen yang program yang kemarin Pak, Sebab kan informasi pendaftaran yang kemarin dibuka itu. oke. Edaran yang saya sudah share ke teman-teman mahasiswa itu MSIB, jadi ada yang magang dan Iya. jadi SIB aja ya. MSIB aja Pak sekalian kan biasanya sekali. Iya betul, ada dua kegiatan yang berbeda sih Iya. sebetulnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share dulu ya. Jadi pada kegiatan MSIB yang pemerintah atau yang teman-teman bisa lakukan dilakukan di semester ini, teman-teman bisa melakukan registrasi dulu di kampusmerdeka.kemdikbud. Itu sifatnya wajib. Nah, di sini nanti ketika teman-teman sudah masuk ini, silakan teman-teman untuk melakukan masuk ke account di sini. Langsung aja ke step-nya, masuk ke account-nya, lalu di sini ada daftar. Bagi teman melakukan kegiatan saja ya. Di sini teman-teman akan diminta alamat MS yang belum memiliki akun di Kampus Merdeka, teman-teman harus melakukan daftar dulu kan. Nah, bagi teman-teman yang baru mengikuti kegiatan MSIB, teman-teman bisa melihat apa yang menjadi prasyarat, langsung lihat di web resminya di sini. Teman-teman akan mengikuti kegiatan magang. Nah, berarti teman-teman tinggal klik di sini ada di bawahnya adalah menu-menu terhadap kegiatan dengan ingin mengikuti kegiatan studi independen pun sama, teman-teman tinggal klik di studi independen, nampak cara-cara untuk melakukan menyapa dan seterusnya. Oke, karena studi independen, mungkin akan saya lebih utamakan di studi independennya. Nah, di sini ketika teman
yang jelas satu teman-teman harus sudah memiliki akun. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan per tahap kegiatannya seperti ini. Mesti teman-teman nggak perlu pusing lagi, di sini tinggal mengikuti apa yang ya. Nanti setelah daftar ini teman-teman bisa, nah ternyata di sini ada ya unggahan dokumen yaitu kurikulum vitae, lalu transkrip nilai, surat rekomendasi. Sebutkan adalah transkrip nilai, tidak disebutkan transkrip nilai dari semester 1 sampai berapa nilai. Paham ya? Jadi tidak mewajibkan bagi teman-teman yang sekarang semester 6 itu harus punya semester 1 sampai 5. Enggak harus, kan transkrip nilai. Lalu surat rekomendasi, surat pertanggung SPTJM, foto KTP, semua dalam bentuk format PDF. Teman-teman ikuti yang ada di sini. Nah, untuk surat rekomendasi dan itu nanti ada menu download untuk contoh bentuk suratnya. Siapa yang open mic ya? Siapa yang open mic ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini tahapan-tahapan ketika akan mengikuti studi independen. Jadi ada dokumen yang harus diisinya. Bisa langsung melakukannya di web kampus Merdeka. Usah bertanya-tanya lagi kepada saya harus bagaimana, tapi teman-teman tinggal bisa ikut di sini. Saat ini teman-teman yang sudah mendaftar di kampus Merdeka itu sudah di sini di data yang sudah masuk di batch keempat itu saya saya lihat ada sudah sampai 50 ya, jadi sudah ada banyak yang melakukan. Ini cara mendaftar, syarat dan ketentuan, cara menerima status pendaftaran dan sebagainya. Nah, termasuk pengisian logbook dan laporan akhir. Nah, di sini teman-teman bisa baca lengkap di pusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke. Lah, kita lanjut ke Oke. Nanti kalau teman-teman lihat apa saja sih yang studi independen. Nah, di studi independen nanti teman-teman bisa lihat tadi kan masuk sebagai dosen. Nanti teman-teman bisa lihat ini studi independen itu periode regulasi Desember 2022 sampai 20 Januari 2023. Artinya teman-teman hari ini ke tanggal 20 teman-teman ada waktu 7 hari. Jangan hitung 7-nya, 6 aja ya. Teman-teman harus minta surat pernyataan dan surat rekomendasi itu dari prodi institusinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang untuk yang studi independen itu mana yang mau diikuti. Misalnya yang kemarin yang saya edarkan itu yang contoh dari Metro Data. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata total kegiatan ini adalah 20 SKS. Ada yang 5 bulan tergantung baca. Nah, ada beberapa kegiatan yang magang itu dilaksanakan tempat mitra ya. Nanti silakan teman-teman beda ya. Ya, jadi ini contoh kalau yang ini umumnya kalau yang kemarin dari Orbit itu akan diminta untuk ke Orbit di Jakarta. Teman mau nggak mau, suka nggak suka akan diminta untuk datang ke sana. Contoh sebentar, ini ada
ini ada mahasiswa angkatan 2020, mungkin nanti disebutkan, ini contoh Mas Rosikin. Mas ini sudah daftar registrasi dan diterima di Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi di LLDT 4 untuk posisi pengolahan data kemahasiswaan. Nah, ini kalau apa ya seperti ini berarti sudah diterima. Ini kalau nggak salah hari kemarin itu diterima di 4 mitra. Tapi karena mungkin di apply semua, mungkin akan dipilih oleh sistem mana yang terbaik untuk Mas Rosikin. Nah, ini Mas Rosikin itu di tempat yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi terima atau tidak terima nanti ditentukan oleh ini contohnya. Balik lagi tadi ke sini. Nah, silakan di sini kalau yang studi independen kerja dari rumah, berarti posisinya teman-teman bisa diikuti secara ya. Sedangkan kalau yang magang, setelah saya baca lebih banyak untuk offline datang ke tempat mereka semester 4 misalnya bersedia, kan bersedia untuk bekerja WFO orbit waktu. Nah, sehingga kesempatan ini magang diutamakan bagi mahasiswa yang berada di Jabotabek. Nah, bagi tidak masuk dalam Jabotabek jangan memaksakan diri ya, khususnya kalau ada kalimat seperti ini. Ini bekerja bukan WFH tapi WFO ya. Nah, jadi artinya ini kalimat berada di Jabotabek, berarti teman-teman jangan memaksakan diri, karena ini diutamakan, bahasanya seperti itu. Nah, misalnya kita lihat di Lazada, nah di sini Lazada ketika mahasiswa bla 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 bla. Nah, ini seperti halnya ya, ada prasyaratnya di sini, kriteria mahasiswa aktif semester 5. Begitu program maka sesuai dengan peraturan perusahaan, full time, tidak memiliki kegiatan perkuliahan dalam semester Senin sampai jam 18. Nah, ini yang jadi catatan buat teman-teman. Excel, blah blah dan seterusnya. Silakan teman-teman baca ya. Setiap mitra yang melaksanakan studi magang ini memiliki masing. Tapi umumnya bagi teman-teman yang ingin mengikuti magang, dan kalau memang di magang itu teman-teman jadi belajar kerja betul-betul ya, ini sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore ya. Ini tuh mengikuti kegiatan magang secara offline, itu belajar kerja betul-betul ya. Teman-teman mengikuti yang studi independen. Nah, ini studi independen berarti teman-teman mengikuti secara daring nih ya, kegiatan kerja, dan apapun artinya teman-teman harus menyiapkan paket data ya untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini kalau kita perhatikan persyaratan untuk yang tadi disebutkan di awal ya, ini ada surat komitmen di mana teman-teman nanti serius untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti kegiatan baik itu magang, sensitif, kalau teman-teman harus betul-betul serius untuk mengikuti ya. Sebab masing-masing kegiatan punya konsekuensi. Untuk yang magang, konsekuensinya berarti teman-teman harus kerja offline 4 mitra. Kalau di sini dituliskan Jakarta Barat, berarti teman-teman yang ya ini disebutkan kalau yang yang Lazada ini harus ke Jakarta-nya ya. Nah, ini berarti teman-teman akan ke sana selama 4 bulan, berarti teman-teman harus ada di sana ya. Nanti apa yang didapat oleh teman-teman dan apa yang menjadi pekerjaan teman-teman, nanti pasti akan diposisikan yang berbeda-beda, tapi biasanya dalam satu tim tergantung dari setiap mitranya. Tapi yang jelas satu, bahwa setiap yang magang pas. Nah, untuk yang studi independen, pastikan teman-teman bisa mengikuti
ikuti karena di dalam kegiatan studi independen ada istilah tidak lulus. Ya. Dan teman-teman diwajibkan, diusahakan untuk lulus dengan nilai ya, usahakan dapat nilai misalnya 86 ke atas biar menjadi nilai A. Jangan sampai teman-teman mendapatkan nilai C. Itu kan berarti teman-teman kalau konversi juga itu mendapat nilai C. Oke, apabila teman-teman memang sudah selesai ini dan dinyatakan lulus untuk di studi independen, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Contoh ini yang di decoding yang kemarin di MSIB 3. Ini contohnya. Sorry, sebentar, saya salah buka. Sertifikat sebentar. Ini deh. Ini sertifikat. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat seperti ini artinya teman-teman sudah lulus ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti MSIB yang tadi, teman-teman akan dapat sertifikat kurang lebih seperti ini. Ini saya mohon maaf untuk Mas Aji, saya menggunakan sertifikat ini. Nah, seperti ini sertifikatnya ya. Ini berarti dinyatakan teman-teman sudah dapat sertifikat ini, berarti teman-teman punya hak untuk dikonversi. Kalau teman-teman tidak dapat sertifikat seperti ini, maka teman-teman tidak akan mendapatkan. Nah, contoh kalau mendapatkan nilai dari orbit itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini dari institusi dari STIMIK Cirebon itu akan sangat mudah, dan jelas-jelas ini 20 SKS. Nah, lebih enak kalau nilainya dari ujung ke ujung itu A semua, kan mempermudah langsung nantinya. Ini ada yang 20 SKS, nanti dikonversi nanti sesuai arahan dari prodi konversi ke semester berapa untuk kegiatan MSIB 4 ini. Ini contoh dari decoding yang MMA 20 SKS ya. Ini sama 20 SKS. Nah, ini kesulitan untuk mengkonversi nilainya. Jadi saran saya MSIB dengan coach dan pihak mitra itu terjalin dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKP pertukaran mahasiswa, saya buka pertanyaan dulu ya buat teman-teman yang berprogram studi independen. Buat teman-teman yang mau bertanya, langsung open mic saja bertanya ke Pak Yudhistira Rewijaya. Ada yang silakan bertanya? teman-teman, ada yang mau ditanyakan langsung. Ya. Silakan Mbak Apriliana. Langsung di-unmute aja Mbak, silakan. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh Jadi ya, nggak untuk apa-apa, silakan. kategori kan di sini tuh saya tadi udah lihat ada studi independen bersertifikat tapi di digital marketing. Boleh nggak Pak? Kalau kan kita sekarang ada di prodi TI Betul. ya Pak. Nah, kalau ikut studi independen atau magangnya di luar prodi kita tetap nggak apa, misalnya saya mau daftar ke digital. Terima kasih. Itu aja Iya Mbak Pak, Apriliana. hanya itu saja. Oh, dikira banyak, saya udah nungguin.
Baik, saya coba ya. Gini Mbak, eh, konsep dari MBKM itu kan pas memilih ya kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Odi, teman-teman disesuaikan dengan jiwa masing-masing, ketertarikannya di mana. Mas Guru tunggu sebentar ya. Jadi Mbak mau ikut apapun silahkan, studi ataupun di magang, it's okay. Never mind, nggak jadi masalah. Pasti punya konsekuensinya. Ya, setiap kegiatan yang ada itu konsekuensinya. Contoh, berarti kalau Mbaknya belajar di apa tadi, marketing ya kalau nggak salah? Ya Pak, digital Nah, itu berarti betul marketing, berarti mungkin di digitalnya buat Mbak mungkin tidak jadi masalah, tapi istilah bidang marketing mungkin ada hal-hal baru mungkin jadi yang mungkin mau nggak mau, suka nggak suka, belajar lagi gitu. Paham ya Mbak ya? Jadi intinya di luar program TI memang MBKM Mbak. Silakan. Bisa dipahami ya Mbak ya? Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Oke, tapi yang jelas teman-teman apabila mengikuti di luar prodi itu bagus, berarti kan menambah wawasan karena ada banyak pasti sesuatu yang baru. Jangankan itu kalau misalnya masuk misalnya ke Metrodata terus magang di sana, teman-teman pasti akan mendapatkan hal ini pernah disampaikan oleh kakak kelasnya tadi Mas Wildan, Mas apa ya, itu saya ternyata kita apa ya, dalam bahasa apa yang kita pelajari di kampus itu hanya basically ya. Ketika kita masuk ke dunia industri, ternyata kita bukan hanya membuat model, tapi harus sudah sampai deploy dan harus diintegrasikan dengan web. Itu contohnya. Berarti memang harus belajar bareng lagi dengan kelompoknya, koasnya untuk membuat suatu proyek teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus siap tempur ya. 4 dilaksanakannya berarti 4 bulan itulah teman-teman masuk chandra di mukanya ya. Iya benar lah. Seperti itu mungkin ya. Oke, silakan Mas Guru tadi yang raise hand. Iya, Pak. Silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guru bisa biar saya bisa lihat wajah cakepnya. Oke, Pak. Oke, silakan. Gimana Mas? Sebenarnya diploma 3 itu harus mengikuti khususnya studi independen itu harus mengikuti di semester berapa Pak? Terus kemarin saya bilang ke Kaprodi kalau saya itu mau ikut studi independen yang best, tetapi katanya harus mengikuti di semester 5. Jadi saya bingung yang di sekarang apa yang semester 5 besok Pak. Gitu. Terima kasih Mas atas pertanyaannya yang menarik. Sebenarnya kalau boleh tanya dulu, sekarang posisi Mas Guru di semester berapa Mas? Semester 4. Semester 4. Saran saya Mas ikutin MSIB 4 ini ya, ikuti. Artinya ya Mas Guru itu harus yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Kalau Mas Guru keterima, misalnya mau di studi independen maupun berarti teman-teman double kerjaan, ya. Semester sekarang Mas lakukan, berarti teman-teman harus ikut kuliah jalan. Ketika kegiatan MBKM juga kegiatan harus diikuti. Berarti kan contoh tadi kegiatan pelaksananya dari 6 sampai 4 bulan selanjutnya kan. Berarti selama itu teman-teman harus ya kuliah, ya seperti itu. Jadi harus diikuti dua-duanya paralel. Nah, itu yang harus teman-teman. Nah, bagaimana Pak terhadap nilai? Nah, inilah nilai yang nanti kegiatan Mas dilakukan itu akan dikonversi ke semester 5. Nah, berarti di semester 5 ya Mas tinggal buat siap-siap buat laporan tugas akhir. Gitu. Udah beres duluan kan. Untuk semester 5 berarti Mas Guru sudah punya celengan nilai. Nah, Mas ya. Gitu. Cuman
yang harus disiapkan oleh Mas Guru berarti harus siap badan, otak, mental lah segalanya untuk mengikuti 2 kegiatan. Dapatnya MSIB yang nanti akan dikonversi ke semester 5 gitu. Karena kita jauh lebih cepat per semesternya kita, kalau semesternya kita kan cuma 5 bulan, kalau semesternya di kementerian adalah 6 bulan. Gitu ya enggak? Berarti artinya kita lebih awal. Seperti itu Mas Guru. Paham Pak. Jadi D3 ini bisa ikut di batch 4 besok. Semester. Betul, silakan. Tapi pastikan Mas Guru siap mental. Atau mau nggak mau, suka nggak suka, berarti Mas Guru harus mengikuti yang 2 kegiatan tadi Mas. Ya belajar, iya MSIB, gitu Mas. Pak konversi nggak Pak? Kenapa? Konversi 12 SKS. Nah, kalau udah lulus, kalau udah selesai dengan baik, kalau tidak lulus tidak lulus misalnya jangan sampai misalnya tidak lulus kegiatan MSIB, ya Mas berarti tidak ada yang bisa dikonversi karena tidak akan mendapatkan apa ya bahasanya, tidak mendapatkan KHS. Saya di 3 kemarin 2 kali terhadap 2 mahasiswa ia telat memberikan laporan kegiatan studinya. Yang studi independen kebetulan mereka mengikuti kegiatan yang di Orbit. Nah, saya dihubungi langsung oleh pihak Orbit sama mahasiswa A, B itu belum melaporkan proyeknya. Jadi kalau teman-teman jangan sampai kejadian dalam tanda kutip kemarin alasan mahasiswa adalah laptopnya ngeblank. Dia tidak melakukan pelaporan. Nah, itu neleponnya bukan hanya ke Mas tapi ke kami juga dari mitra ke kita dilaporkan. Karena yang dicatat di sana adalah siapa dosen pembimbing dari Tandai. Itu Mas. Paham ya Mas Guru ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Sama-sama. Oke, kita lihat ternyata ada Mas Darul Resen. Silakan Mas Darul open mic dan open kamera Mas. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Bisa kita ikut program bangkit itu. Program apa Mas? Bangkit. Oh bangkit. Mas lihat lihat Merdeka itu kan ada program bangkit kan di situ. Nah, silakan daftar aja ya. Tapi pastikan yang tadi saya sampaikan dari awal, teman-teman harus siap. Bersiap jangan sampai kegiatan MSIB ini bikin malu kita semua. Misalnya apa yang terjadi, misalnya saya tengah hati ini mengikutinya, terus teman-teman nggak menyelesaikan kegiatannya. Nah itu kita juga akan ditandai Mas. Ya makanya nanti ada surat pernyataan izin dan apa ya tadi SPTJM itu akan ditandatangani oleh pihak dari pihak institusi. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang serius akan mengikuti itu akan mengikutinya gitu Mas. Ya intinya sih Mas mau ikut kegiatan yang atau yang tidak bangkit apapun nama mitranya silahkan aja. Tapi pastikan serius ya, serius ingin mengikutinya dengan baik. Ya, itu modalnya ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin saya tutup sampai Alhamdulillah. siapa tadi ya? Mas Darul. Ya, untuk pertanyaan seputar studi independen. Mungkin ya buat teman-teman dari bulan kemarin juga sudah ada teman-teman yang minta surat rekomendasi nih ke Prodi. Untuk surat rekomendasi teman-teman bisa ke BAK, tetapi teman-teman harus melengkapi dulu persyaratan yang diminta dari kampus Merdeka. Terus ada surat izin orang tua atau surat pernyataan dari mahasiswa. Nah, surat-surat tersebut dilengkapi dulu, kemudian baru teman-teman boleh surat rekomendasi ke BAK. Kemudian nanti di BAK juga akan dicek nilai atau KHS dari teman-teman yang
akan mendaftar BKM. Nah, yang akan diizinkan atau diberikan rekomendasi adalah teman-teman IPK-nya sudah di atas 3 atau minimal 3,00 dan tidak ada mata kuliah yang belum lulusnya atau tidak ada mata kuliah yang nilai E dan D. Jadi silahkan yang sudah siap, persyaratannya sudah lengkap sesuai dengan ketentuan dari kampus mereka, maka boleh meminta ke BAK gitu. Boleh secara WA karena yang diberikan itu soft file. Oke, baik. Untuk pemateri selanjutnya Ibu Ade Irma belum di unmute Bu. Maaf Bu Giftera, Ya. boleh izin live duluan ya, karena saya lagi mau nyiapin dulu. Oh iya, boleh, baik. nggak boleh. Nggak boleh. Terima kasih Pak Yudhistira atas penjelasannya mengenai program MSIB atau magang studi independennya sendiri ya Pak Yudi. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang hadir pada Amin. sore hari ini. Baik. Makasih Tuan ya. Mangga, mangga. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, untuk pemateri selanjutnya Ibu Ade Irma yang akan memberikan penjelasan mengenai program mahasiswa Merdeka. Ya Bu ya. Mahasiswa pertukaran mahasiswa yang sedang dibuka nih. Merdeka. Sedang Belum. Sebetulnya belum dibuka. Baru akan ya. Iya. Mangga mungkin untuk lengkapnya bisa langsung dijelaskan saja oleh Bu Ade waktu datang. Saya share screen dulu ya. Nah, benar nggak nih? Oh, salah. Maaf. Salah share. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan tentang program pertukaran mahasiswa Merdeka yang sebentar lagi akan di-launching. Merdeka, tapi tidak apa-apa ya. Ini buat persiapan aja nih buat mahasiswa STM bahwa program dari Kemendikbud itu ada lagi atau membuka lagi BKP pertukaran pelajar. Tapi di sini istilahnya adalah pertukaran mahasiswa Merdeka ya pada tahun 2023 ini. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mengirimkan mahasiswa IKMI ya ke berbagai negeri maupun swasta ya sebanyak 26 orang. Ya, adalah perguruan tinggi lintas pulau ya, bukan lintas daerah, ya, tapi harus lintas pulau. Jadi apa ya buat mahasiswa supaya nanti memiliki kemampuan mengaplikasikan wawasan kebangsaannya. Ya, yang tadinya budaya daerah lain, kita tinggal di negara yang beragam, kultur budaya kita dengan adanya program ini diperkenalkanlah keragaman budaya yang Indonesia. Jadi supaya nanti teman-teman ini bisa mengenal budaya yang ada di Indonesia.
Nah, jadi yang angkatan kemarin 2022 itu tersebar dari Sabang sampai dari Aceh sampai dengan Irian Jaya ya atau Papua. Nah, itu yang sudah terjadi di STM IKMI ya. Sudah ada yang sebagian sudah kembali lagi kuliah di STM IKMI ya selanjutnya, dan masih ada yang masih berada di penerimanya, sana masih kuliah karena belum ujian akhir semester. Gitu ya. Pak buat teman-teman nanti mahasiswa juga bisa bukan atau mengembangkan dialog di sana seperti apa, keragaman si kami, kemudian di samping itu juga untuk memperkuat persatuan dan gitu ya. Selain teman nanti mendapatkan pengetahuan secarinya, ya. Jadi intinya adalah nanti mahasiswa ini masih hidup di lingkungan yang kultur budayanya berbeda. Jadi mengenal satu sama lain sehingga nanti dapat memperkuat persatuan dan keragaman di Indonesia. Oke, jadi ini yang ditawarkan ya dari program pertukaran mahasiswa merdeka di tahun muda. Nanti mahasiswa bisa kuliah di lain di luar pulau. Jadi kalau misalkan Anda domisilinya mau milih perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu nggak boleh, harus lintas pulau ya. Kan itu ada yang ke Sumatera, di Lampung, di Palembang, sampai dengan kadang ada di Aceh, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, di NTB dengan di Irian, gitu ya. Nah ini, jadi kita ada perpindahan antar pulau. Ya teman-teman siap kan? Nanti tinggalnya jauh dari orang ngekos di sana. Nah, bagaimana sistem perkuliahan nanti ada pengakuan ke SKS, nanti belajar 20 SKS di perguruan tinggi yang menerima mahasiswa kita gitu ya. Anda bisa milih nanti perguruan tinggi PTS, kemarin itu ada PTN, PTS saya screen dan diterima di PTS itu kemarin itu ada di Universitas Sriwijaya, kemudian Universitas Sumatera Utara, kemudian mana lagi di negeri ya banyak, kemudian sebagian lagi di PTS. Jadi kami dari IPMI sebagai PTS, Anda carilah perguruan tinggi negeri atau PTS yang terbaik di daerahnya gitu ya. Nah, siapa yang bisa mengikuti program ini adalah sekarang semester 3, 5, dan 7 ya. Kemudian nanti bisa jalan-jalan loh di sana kuliahnya ya. Karena Anda mata SKS ada 4 SKS namanya mata kuliah modul Nusantara ya, kerjanya jalan mencari keragaman budaya, visitasi, rekreasi ya. Nah, nanti di sana selain mata kuliah agak ada mata kuliah yang lainnya. Nah, bedanya ya dengan yang sekarang angkatan 2022 itu hanya S1 saja yang boleh ikut pertukaran mahasiswa. Sekarang program studi D3 atau diploma 3 dari IKMI boleh mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka pada tahun ini. Ya. Nanti Anda bisa nih yang diploma 3 boleh ikutan. Ya, kemudian nanti di sana Anda pilih perguruan tingginya, kemudian kuliah
mata kuliahnya. Kemarin banyak juga memilih mata kuliah yang tidak sesuai dengan IT, misalkannya mau mengambil pengembang. Kemarin itu ada ke kesehatan gitu ya, kemudian ada ke hukum, ada lagi ke perikanan, ada ke pertanian, boleh ya mahasiswa merdeka ini. Tetapi disarankannya ya sesuai profesi kompetensi yang ada di IKMI ya, di ilmu teknologi informasi gitu ya. Nanti mahasiswa bisa mengambil totalnya 20 SKS perguruan tinggi. Nah, apa saja ya 20 SKS ini akan oleh perguruan tinggi yang dipilih oleh siswa. Jadi ada 4 SKS namanya modul Nusantara. Kemudian mata kuliah yang tersedia ya, Anda bisa pilih 10 sampai dengan 16 SKS. Kalau tidak terpilih sampai dengan 16 SKS, nanti bisa kuliah dari perguruan tinggi asal atau di IKMI, sehingga nanti totalnya SKS ya dalam satu semester. Nah, modul Nusantara itu apa yang nanti dipelajari? Yang tadi 4 SKS ya. Ada kebinekaan, ada inspirasi, ada refleksi, kontribusi. Ngapain aja selain belajar mata kuliah akademik ya, Anda belajar ini tentang nanti mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan di perguruan teman-teman semua di sana ya. Ngapain aja tuh, jalan-jalan, ketemui lokasi budaya, melihat, mengunjungi museum, mengunjungi rumah lain-lain. Aktivitasnya bisa sampai 8 kali jalan-jalan gitu ya. Kemudian ada lagi ini yang inspirasi, mahasiswa nanti mengikuti dari figur inspiratif dari daerah. Jadi nanti kita bisa mendapatkan wawasan dari budayawan, atlet berprestasi, kepala daerah, usaha tempat ya, di tempat atau di daerah tempat melakukan pertukaran mahasiswa ya. Jadi di sini inspirasi dari orang-orang yang sukses atau figur orang-orang yang sukses. Kemudian refleksi, ngapain? Nanti mahasiswa melakukan refleksi pengalaman kebinekaan yang memahami dan menghargai keberagaman. Sharing, kelompok, kemudian refleksi, merenung, nah ini aktivitas kali. Kemudian kontribusi sosial. Kontribusi sosial itu melaksanakan kontribusi sosial di daerah sekitar pertukaran mahasiswa merdeka ya. Kegiatannya, aktivitasnya bisa juga melakukan bakti sosial, pentas budaya, relawan rumah sakit, membuat kelas inspirasi dan lain-lain, sehingga nanti totalnya adalah tambah 16 SKS nanti, sehingga nanti menghasilkan. Nah ini nanti bisa dikonversikan ke dalam satu mata kuliah ya, dan nanti bisa dijadikan lengkap ijazah gitu ya. Nah ini ya teman-teman, enak loh nanti di pertukaran mahasiswa ini ya, kegiatannya ini menyenangkan selain kuliah secara akademisi. Selain itu nanti mahasiswa juga diharapkan harus aktif. Ada mahasiswa yang di Universitas Sriwijaya itu mendapat di ekskulnya ya sebagai juara satu ya, tim bola voli, kemudian juara satu ada bela diri, kemudian NTT itu juara 2
dalam program peningkatan pemanfaatan lahan itu mahasiswa IKMI yang berada di perguruan tinggi asal. Jadi harus kuliah juga selain kuliah. Nah, ini manfaat dari dijelaskan. Jadi nanti Anda bisa menjadi calon yang berintegritas, memahami keberagaman dan aktif mengelola budaya untuk membangun bangsa dan berdaulat adil dan makmur. Itu cita-citanya dari program ini ya, cita-cita dari Kemendikbud supaya nanti mahasiswa itu seperti itu ya. Nah, siapa yang bisa ikut di program pertukaran mahasiswa merdeka ini? Sama kemarin ada bisa dari program S1 saja ya, sekarang mulai program diploma juga, baik akademisi maupun non akademik atau vokasi ya. Nah, sekarang boleh yang kemudian kemarin tuh IPK-nya minimal 2,75, harus minimal 2,8 ya dari Kementak. Sharing lagi, kita akan tingkatkan minimal IPK-nya di sini 5,00 yang akan direkomendasikan oleh STMI IKMI. Kemudian memiliki pengalaman prestasi ya di STMI akan kami kirimkan yang aktif lah istilahnya ya, yang aktif di eskul di kita akan rekomendasikan mengikuti program pertukaran mahasiswa ya. Kemudian memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran wawasan serta basi. Intinya adalah yang rajin, yang males buat apa dikirim mahasiswa merdeka gitu ya. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik dari IKMI ya. Kemudian bersedia taati seluruh ketentuan seperti pada program pertukaran mahasiswa merdeka dan rekomendasi dari STEM IKMI dan izin orang tua. Nah, IKMI akan mengizinkan kalau orang tua gitu ya. Kemudian akan dibuat rekomendasinya. Selain yang tadi persyaratannya ya. Nah, siapa saja selain itu, yaitu mahasiswa aktif terdaftar pengkalan data atau PDDikti minimal semester 3 atau lebih. Belum pernah mengikuti PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi yang sudah pernah tidak boleh lagi gitu ya. Tidak pernah dikenakan sanksi, memiliki surat izin dari perguruan tinggi, mendapatkan izin, IPK-nya juga sekarang harus 3,00 ya. Memiliki KTP, kemudian nanti harus memiliki rekening bank BRI. Nah, kemarin seperti itu ya, memiliki rekening aktif BRI atas nama sendiri, yang orang lain atau tetangga boleh ya. Diutamakan memiliki asuransi BPJS yang aktif. Kalau belum punya, bikin dari sekarang pas pendaftaran langsung. Ya. Telah menerima vaksin COVID. Kalau sekarang sudah yang ketiga, ya. Kalau kemarin ini 2022 dosis vaksin. Sekarang sudah booster. Kemudian bersedia mentaati tidak, ya. Nah, kemudian nanti Anda dari kan soft skill ya kan, Anda bisa membaur dengan latar belakang budaya ya, nanti bisa meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Kemudian bisa memberikan pengalaman belajar, kan pengalaman belajar itu ya harus terjun langsung, dan yang terutama adalah pengalaman kebinekaan.
kegiatan modul Nusantara. Nah, ini ya totalnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau dulu ada luring, sekarang ada daring, sekarang semua ya kegiatannya. Nanti apa saja terima oleh mahasiswa ya. Ini materinya dari kuliah, ada tugas dan seterusnya. Kemudian ada insentifnya. Jadi kalau gimana nanti ongkosnya kalau diterima ke Papua, Anda kalau beli tiket berangkat dari Jakarta ke Papua, saya yakin mahal tiketnya 3 atau 4 juta gitu ya. Kalau bayar sendiri ya tekor kan gitu ya. Tiket transportasi dari rumah ke bandara, dari bandara sampai lokasi gitu ya, dibiayai oleh pemerintah. PP pulang. Jadi keberangkatan nanti Anda dibelikan tiket, Anda langsung nerima tiket, kapan berangkatnya dijadwalkan. Kemudian ada bantuan untuk swab ya. Kemudian juga dapat bantuan biaya hidup, akomodasi juga dapat yang tahun kemarin ya. Kemudian dapat juga usaha. Nah, itu diberikan oleh Kemendikbud ya, seperti ini. Mungkin tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, tahapan pelaksanaannya kan itu biasanya di bulan April ya. Sampai dengan Mei pendaftaran dari program pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian nanti kemarin itu yang mendaftar ada 34 orang yang mendaftar program ini, yang keterima 26 orang. Ya, jadi nanti Anda siapin aja gitu ya, mentalnya, kemudian izin IPK, ya. Baru nanti dapat rekomendasi dari Kaprodi khususnya ya. Baru nanti ada pelaksanaan dan kemudian ada evaluasi dan rencana tindak lanjut. Ya. Syaratnya sekarang itu di Kemendikbud kalau tahun kemarin 2,75, sekarang minimal 2,8. Tapi 3,00 dari STM IKMI ya. Nah ini mahasiswanya harus izin. Saya ulang lagi ya, berasal dari program studi yang terakreditasi. Ini sudah di STM IKMI ya. Ada KTP, ada bank, memiliki bank, dosis vaksinnya dosis yang ketiga. Nah, dan terakhir memiliki sehat. Nah, tahun kemarin nggak ada nih surat keterangan sehat. Sekarang ada di sana sampai di daerah jauh ya, di luar pulau numpang sakit kan merepotkan gitu ya. Jadi harus ada surat keterangan sehat, tidak penyakit bawaan ya. Jadi yang punya penyakit bawaan atau penyakit berat ikut program Merdeka ya, pertukaran Merdeka, pertukaran mahasiswa Merdeka. Nanti ada tadi yang sudah disebutkan ya, dana yang akan diterima oleh mahasiswa yang mengikuti terima ya. Nah ini contoh yang modul Nusantara dari program PMM dari perguruan tinggi yang lain. Mungkin ada juga yang dari STM IKMI mengikuti di sini. Ditanya ya tadi berkunjung ke tempat budaya, museum, gitu ya. Nah, kemudian kapan nanti pendaftaran bulan Maret ya. Kalau kemarin itu April Mei, sekarang nanti pendaftaran mulai sampai dengan April 2023. Nanti persiapan dan pembekalannya dan sampai dengan Juli ya.
Baru nanti biasanya di semester ganjil ya, semester kelima ya nanti ya. Kalau Anda sekarang statusnya semester 3, berarti nanti berangkat ke perguruan tinggi penerima itu statusnya adalah di semester 5. Oke, itu ya. Nanti Anda enak nih jalannya yang kuliah lagi ikut program ini. Kerjaannya jalan-jalan aja selain belajar. Semua fasilitasi oleh Kemendikbudnya. Nah, cara mendaftar nanti bulan sampai dengan April di website ini ya, pmk.kemendikbud.go.id. Nah, caranya tuh klik buat account ya, buat account dulu. Nanti membuat accountnya Anda harus membuat account itu harus sudah punya Telegram yang aktif. Jadi kalau Anda nggak punya Telegram dari sekarang bikin. Kemudian Anda harus punya apa lagi? Akun Telegram nanti mesti ke sini ya. Ya ada langkah-langkahnya ya. Barulah nanti masuk login ya. Jadi mendapatkan banyak informasi tentang program pertukaran Mas Merdeka gitu ya. Nah, nanti di sini dikoordinir oleh PIC ya dari IPMI. Tahun kemarin saya sebagai PIC program pertukaran mahasiswa. Kemudian nanti Anda akan dipandu untuk mengakses pendaftaran, kemudian memilih mata kuliah juga dipandu oleh PIC, jangan asal pilih aja. Konsultasi kepada PIC-nya, yaitu saya sendiri, memilih mata kuliah apa gitu ya. Mata kuliah yang dipilih itu adalah harus selaras dengan visi dari program studi yang ada di STM IKMI gitu ya. Kemudian nanti dengan persetujuan nanti kan disetujui oleh IKMI ditandatangani, baru nanti bisa dikirimkan ke sana gitu ya. Mengikuti kegiatan modul Nusantara. Nanti semuanya sosialisasi secara telekonferensi ya. Kalau Anda sudah diterima bagi pembekalan itu nanti akan dilakukan oleh Kemendikbud. Setiap Kemendikbud akan menunjuk PIC-nya. Misalkan Anda diterima di perguruan tinggi X, orang akan dipandu oleh PIC dari perguruan tinggi penerima. Caranya sebelum nanti Anda mendaftar di program pertukaran mahasiswa merdeka, berarti kan harus mendapatkan rekomendasi, mendaftar dulu. Ya, punya akun boleh, tapi daftar karena harus ada surat rekomendasi atau surat izin dari ya untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Nanti tapi dulu persyaratannya yang tadi sudah disebutkan ya dari KHS, surat izin orang tua, KTP, buku bank dan lain-lain di POM ini ya. POM ini untuk mendapatkan rekomendasi. Umumkan siapa yang boleh ikut program pertukaran ini. Maksudnya layak gitu ya. Nah, baru nanti mahasiswa gitu setelah mendapatkan surat rekomendasi karena nanti harus mengupload surat rekomendasinya dari STM IKMI gitu. Nah, itu mungkin ya cara-cara untuk pembekalan dan selanjutnya setelah teman-teman diterima di tinggi asal melalui Kemendikbud gitu. Oke, itu saja mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada Ya, yang baik. Terima kasih Bu
Adi atas penjelasan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan mengenai program pertukaran mahasiswa ini, boleh ditanya ke Ibu Ade Irma. Enggak, yang pertama mungkin di sini ada Michelin Michelin. Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Michelin Rosansyah di DP 2021 P1 dengan NIM 41215492. Izin bertanya Bu Ade, semester 3 itu kan saya udah pernah ingin mengikuti ya Bu Ade, udah dapat surat rekomendasi, izin orang tua udah dapat juga. Terus vaksin juga dadakan nyari Bu Ade untuk ikut para mahasiswa. Cuman pada saat itu pas pengen dilanjutkan habis maka itu saya nggak ngeliat tanggal Bu Ade, jadi telat untuk upload. Telat mah. Apakah boleh nih Bu Ade? Telat Bu Ade. Iya, telat menguploadnya. Nah, pertanyaannya apakah boleh Bu Ade sekarang dilanjut pengen mengikuti lagi? Terima kasih Bu Ade. Tadi siapa namanya, Mek? Iya, Harsan Syadida Bu Ade. Panggilannya siapa? Panggil aja Harsya Bu. Harsya. Ya, kayak Harsya nanti. Nanti diumumkan. Nanti akan diumumkan mendapatkan surat rekomendasinya baru. Kalau yang lama berarti sudah tidak berlaku, gitu ya. Jadi mendapatkan surat rekomendasi yang baru, pertama adalah harus akan di Google Form yang sudah disediakan oleh IKMI, ya misalnya sini ini akan diumumkan lagi. Kemudian nanti STMI IKMI Prodi nanti akan menerbitkan surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi ini nanti akan siap diupload di website PMM dari Kemendikbud. Jadi semua diperbarui ya, IPK-nya dan lain-lain. IPK-nya, kemudian surat itu yang terbaru, yang up to date. Boleh mengikuti daftar lagi di program PMM ketiga karena penerimaannya beda website, beda sistem. Tidak akan masuk ke sistem amat. Seperti ini di website ini. Gitu ya, bisa aja. Ada yang lagi yang tanyakan? Tidak ada? Mana Bu kita ingin tanyakan mungkin? Sudah jelas berarti ya? Teman-teman sudah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lagi? Kok enggak kita ada forum ya teman-teman, berdiskusi dengan teman, mangga dimanfaatkan untuk bertanya apa masih belum paham atau misalnya ingin diketahui mengenai program pertukaran mahasiswa ini, mangga silakan berikan kesempatan. Ya, sebelum ada yang mau menunjukkan mahasiswa IKMI yang mengikuti program mahasiswa merdeka tahun kemarin ya. Itu ada 26 orang dari program teknik informatika karena kemarin hanya menerima studi dari jenjang S1 ya. Nah, ini di Universitas Malikus Saleh ya. Kemudian dari Aceh, Universitas Syakuala, ada di
Universitas Samudra, dan ada lagi di Universitas Pendidikan Ganesha, ini di Bali ya. Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Universitas Jambi, kemudian di mana lagi, Kalimantan Timur, ya. Ada di Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sulawesi, ya. Kemudian Universitas Pendidikan Ganesha ini di Bali, ya, ini di Palembang, kemudian dari Teknorat Indonesia ini di Medan, kemudian ada lagi di Padang, dan di mana ini Teknorat itu ada di NTT ya. Tuh dari 26 mahasiswa IKMI yang sudah mengikuti program Merdeka. Gitu. Jadi mereka mendapatkan pengalaman yang ini perguruan tinggi penerima di sana. Ya. Silakan nanti persiapkan saja tuh persyaratannya ya. Mulai nanti pendaftarannya bulan Maret, April. Kuliahnya nanti bulan Juli. Biasanya bulan Agustus kuliahnya, ya berangkat Juli, kuliahnya Agustus. Oke, Ya, balik. ini ada yang resen satu orang nggak, Mas? Silakan. Andi. Assalamualaikum, Bu. Kalian Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk dipilih dari pusat apa kita milih sendiri? Jadi nanti mahasiswa yang tertarik dalam program ini boleh pilih sendiri, tapi ingat syaratnya harus lintas pulau. Misalnya Anda, teman-teman yang ada di Pulau Jawa nih, harus keluar dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Besi, apalagi Irian, milih sendiri silakan, mau yang negeri, mau yang swasta. Bebas dimanapun, yang penting di luar pulau gitu. Boleh. Oke. Baik, tapi Bu, makasih. tapi saya ingatkan harus punya strategi, ya. Karena biasanya ada perguruan tinggi favorit yang pendaftarnya banyak. Ya, satu perguruan tinggi itu hanya menerima 50 Pak. Kalau lebih dari itu nanti tereliminasi, akan terlempar ke perguruan tinggi yang lain. Gitu. Jadi nanti boleh memilih lebih dari satu perguruan tinggi. Berarti saya milih perguruan tinggi A yang favorit nih. Nah, harus ada cadangannya. Apa? Yang kira-kira kans untuk diterimanya tinggi. Gitu. Jadi Anda tidak bisa, saya kalau pilih ini pasti diterima, enggak. Karena diterimanya hanya 50 saja. Jadi pinter-pinterlah memilih, ya, kan nanti kedetek di situ sekian, baru sekian yang mendaftar. Ya, kalau udah banyak ya jangan coba mendaftar di perguruan tinggi yang sudah banyak pendaftarnya. Takutnya tereli, ya. Gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin Sen atas nama Roni Saputra. Mangga Mas Roni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran. Silakan. Izin bertanya. Saya prioritas yang C2 tuh, Bu, ya. Di PDDikti itu di cara manimnya tuh nggak ada, Bu. Kalau kelas yang prioritas tuh, Bu. Yang kelas C2 udah semester keempat kalau sekarang tuh, tapi nggak ada di PDDiktinya. Kalau syarat, nah ya itu solusinya gimana, Bu? Ya. Kan sebelumnya tuh kan nanti itu kan udah ngisi formulir, Bu. Nah, itu solusinya udah belum, Bu. Ya itu aja, Bu. Silakan nanti masalah NIM silakan dicek di
Iya, dikerjakan. bantu jawab ya Bu untuk pertanyaan dari Mas Iya. Roni. Ini kan KIP prioritas 2021 berarti ya Mas Roni ya. Masuknya NIM-nya itu di angkatan 2022. Nah, untuk angkatan 2022 penginputan mahasiswa itu masih on proses ya, karena pembukaan pelaporan semester ganjil. Jadi untuk yang NIM 2022 teman-teman belum masuk semua nama-nama mahasiswanya gitu. Ya, sabar aja nanti tunggu ya. Ya, solusinya buat teman-teman IP prioritas itu kita fasilitasi mungkin pertukarannya antar prodi Ya. aja ya begitu. Jadi yang belum bisa ikut langsung di program Kampus Merdeka, teman-teman bisa ikut MBKM yang dibuka secara internal atau di lingkup STEM. Misalnya pertukaran antar prodi atau magang yang dibuka oleh prodi, seperti kemarin kita membuka informasi magang di Diskominfo ikut gitu. Ya. Ada informasi tambahan nih Bu Ade? Ya. Belum Baik, jadi pertukaran mahasiswa merdeka itu tidak hanya ke perguruan tinggi lain ya, tetapi juga secara internal kita buka, misalkan ada yang program studi sistem informasi mau program BKP ini pertukaran mahasiswa internal di IKMI juga, tapi ke program teknik informatika itu boleh, asal jenjangnya sama, yaitu program S1. Kalau ya jenjangnya diploma 3 lagi, begitu. Ya, nanti ada pendaftaran dan lain-lain. Oke, baik. Mungkin sampai nih ya teman-teman dan juga Ibu Ade untuk sosialisasi mengenai MBKM, studi independen dan juga pertukaran mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih untuk pemateri Pak Odi Nurdiawan, Pak Yudhistira dan Bu Ade, dan juga informasinya untuk teman-teman mahasiswa angkatan 2 dan juga 2022. Semoga dapat bermanfaat, motivasi teman-teman untuk lebih aktif berkuliah ya. Kemudian apabila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin Bu ya bisa japri aja. Oke. Ya. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan mengenai MBKM, teman-teman bisa langsung tanyakan ke kepala BKP-nya Mas. Untuk pertukaran mahasiswa, teman-teman bisa tanyakan ke Ibu Ade Irma, dan sudah tanyakan ke Pak Yudhistira Wijaya. Kemudian untuk BKP lainnya, yang pertama ada magang, kepala BKP-nya ada Pak Arif, ada riset, kepala BKP-nya adalah Pak Dian, ada kewirausahaan, BKP-nya ada Pak Fadil, kemudian ada desa tuh membangun desa itu kepalanya Pak Odi Nurdiawan. Terus proyek kemanusiaan Pak Nana. Udah ya, oke. Ya itu teman-teman kepala BKP dari tiap-tiap kegiatan MBKM, teman-teman bisa kontak ke dosen yang bersangkutan untuk menanyakan lebih lanjut. Mungkin teman-teman tertarik kepada salah satu program tersebut. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas teman-teman semuanya dan juga kepada pemateri. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan kami. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.